touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Mulyana dengan NIM 2025110102. Saya mahasiswa semester 2 program studi pendidikan agama Islam dari STIT Al-Azhar Tanjung Sewer. Pada video kali ini, saya akan mereview 3 jurnal yang berkaitan dengan materi perencanaan pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu jurnal pertama yang berjudul Planning atau Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan Islam karya Mu'arrifuddin dan tim tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya perencanaan dalam manajemen pendidikan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama dalam sebuah lembaga pendidikan. Sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan, semua program harus direncanakan terlebih dahulu agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jurnal ini membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama ada pengertian perencanaan, yang dimana proses menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara terarah. Dan yang kedua, ada tahapan perencanaan yang meliputi penentuan tujuan, analisis kondisi yang ada, identifikasi hambatan, serta penyusunan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, ada model-model perencanaan seperti model komprehensif dan PPDS yang digunakan dalam penyusunan program pendidikan secara sistematis. Dan yang terakhir, ada pentingnya perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya perencanaan, kegiatan pendidikan dapat berjalan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas jurnal kedua yang berjudul Landasan dan Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan Islam. Jurnal ini membahas dasar-dasar yang harus menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan pendidikan Islam serta prinsip-prinsip yang perlu diterapkan agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa landasan utama pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, arah, dan pelaksanaan pendidikan Islam. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya membentuk manusia yang cerdas secara intelektual, tapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jurnal ini juga membahas berbagai prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang diantaranya yang pertama ada prinsip dalam mendidik, kedua ada prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat, ketiga prinsip musyawarah, keempat prinsip pendidikan sepanjang hayat, yang kelima prinsip integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dan yang terakhir serta prinsip keterbukaan dan profesionalisme dalam pendidikan. Baik, yang terakhir kita akan membahas jurnal ketiga yang berjudul Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam karya Muhammad Khalid Abdurrahman tahun 2022. Jurnal ini lebih fokus membahas tentang kurikulum dalam pendidikan Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi seluruh mata pelajaran yang diperoleh peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Isi jurnal ini membahas beberapa hal penting,
Yang pertama ada komponen kurikulum yang terdiri atas tujuan materi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua ada prinsip kurikulum Islam yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memperhatikan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga ada pendekatan pengembangan kurikulum seperti humanistis, akademis, dan teknologis. Dan yang keempat ada tahapan perencanaan kurikulum yang dinilai dari analisis kebutuhan peserta didik, penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, hingga evaluasi kurikulum. Hal yang paling menarik dari jurnal ini adalah penjelasan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran dan hadis, sehingga tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Baik, kita masuk di persamaan dan perbedaan. Jika dilihat dari ketiga jurnal ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menjelaskan bahwa perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam dan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan ada pun perbedaan dari ketiga jurnal ini, yaitu jurnal pertama memiliki pembahasan tentang manajemen pendidikan, jurnal kedua berfokus pada landasan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam, dan yang ketiga tentang perencanaan kurikulum pendidikan Islam. Sebagai kesimpulan dari ketiga jurnal yang telah direview menunjukkan bahwa perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Dengan perencanaan yang baik, proses pendidikan dapat berjalan secara lebih terarah, efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan pendidikan Islam secara maksimal. Demikian review 3 jurnal tentang perencanaan pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perencanaan dalam pendidikan Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi review ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.